Sahabat Hikmah, kehadiran sofa atau kursi tamu menjadi kelengkapan yang wajib dimiliki dalam sebuah rumah. Tapi pernahkah terpikirkan oleh sahabat kalau sofa yang menghias ruang tamu ada yang terbuat dari ban bekas? Di sebuah bengkel yang berada di kawasan Cianjur, Jawa Barat, terlihat banyak berserakan ban-ban bekas. Tampak seorang pria lanjut usia sedang asik mengubah ban bekas tersebut menjadi sebuah sofa yang indah. Bapak ini bernama Pak Didin. Sudah lebih dari 8 tahun ia bekerja sebagai pembuat kursi dari ban bekas mobil. Pak Didin mulai membelah ban bekas tersebut satu persatu. Setiap ban dipotong menjadi 2 bagian, kemudian diseset lagi berbentuk tipis-tipis atau kecil-kecil panjang. Nggak ada pekerjaan yang lain. Ya, sebut susah, ya susah. Ya, sebut enteng, ya kita harus teknik aja. Bagi pria yang sudah berusia 64 tahun, ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan ringan. Namun Pak Didin tidak mempedulikannya. Ia harus kuat demi menghidupi ketiga anaknya. Dengan peralatan seadanya, Pak Didin mulai memasang sesetan-sesetan karet ban bekas di kerangka sofanya. Tanpa mengenal lelah, ia menganyam helai demi helai karet ban bekas di atas kayu kerangka sofanya hingga menjadi mentahan kursi. Selesai menganyam, Pak Didin sampai pada tahap terakhir proses pembuatan sofanya dengan menempelkan busa serta kulit atau kain penutup sofa. Pembuatannya ya langsung dibelah dulu, langsung dibeset, langsung ya dibikin buat kursi yang ban bekas. Ban bekas mobil. Kelelahan terlihat di raut wajah Pak Didin. Iya, pekerjaan yang memerlukan fisik ini telah menguras tenaganya. Peluh pun bercucuran, menghiasi tubuh yang sudah tak muda lagi. Namun, tangannya yang keriput masih terampil membuat ban bekas menjadi sofa. Pasti ada solusi. Ya, kita harus tenaga kuat, ekstra. Ya, kita harus golok yang tajam. Itu aja. Ya, bakal mengeluh pasti ada. Ya, bagaimana? Ya, terima aja. Syukurin aja apa yang ada. Lantaran proses pengerjaannya yang panjang, untuk membuat satu buah sofa, Pak Didin butuh waktu hingga setengah hari. Memang tidak banyak yang bisa dihasilkannya karena sofa dari ban bekas harus berkualitas bagus, mengingat persaingan dengan produk toko furnitur. Meski pekerjaan tersebut telah dijalaninya bertahun-tahun, namun ada saja kendala yang terjadi. Gimana Pak, saya pesan kursi warna hijau dan warna merah. Ya Pak, nanti saya ganti. Saya nggak mau tahu ini harus diganti ya. Iya boleh, saya nanti diantar. Sekarang juga. Iya Pak. Selain terampil, Pak Didin juga mesti memperhatikan setiap elemen dengan detail agar sofa yang dihasilkannya benar-benar sesuai harapan pembeli. Sofa yang dikerjakannya di bengkel kadang dibuat berdasarkan pesanan pelanggan. Sisanya jika tidak ada pembeli dijual ke tengkulak. Ya suka dukanya kadang-kadang ada itu juga. Ada yang beli, ada yang itu ya bagaimana ya kata itu suka dukanya. Sebagai pengrajin, Pak Didin berharap setiap sofa yang ia buat dengan sepenuh hati bisa cepat laku terjual, agar ia juga dapat membawa pulang rezeki yang cukup untuk kebutuhan keluarganya. Ya, perjuangan ada yang datang, ada kalau enggak kepengepul gitu. Sofa hasil karyanya tidak seperti yang dijual di toko ataupun mall. Sofa buatan Pak Didin dihargai senilai ratusan ribu, biasanya akan ditawar lagi oleh calon pembeli maupun pengepul.
Ya kadang-kadang 500.000, kalau enggak ya itu juga kalau ada yang mau kalau 500.000 ya kalau itu paling juga 250 ya ditawar ke Pak 250.000 ya paling juga saya kebagian 30 atau 40.000 dah ya kalau bilang cukup ya enggak pasti nggak cukup ya kalau ya cukup-cukupin aja. Dibantu anak laki-lakinya, Pak Didin berjalan kaki sambil menggotong sofa ke tempat pemesan atau ke supplier yang nantinya akan dijual lagi. Fisiknya yang tak sekuat dulu, naik turun menempuh perjalanan membuat Pak Didin kehabisan tenaga. Sahabat, Imam atau Broni meriwayatkan tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang meluruskan para sahabatnya. Satu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Mereka lalu melihat seorang pemuda, kulitnya tampak keras dan terlihat kuat, dan ia sudah berpagi-pagi pergi bekerja. Para sahabat membicarakannya, sayang sekali pemuda ini. Andaikan masa muda dan kekuatannya digunakan di jalan Allah. Rasulullah SAW lalu bersabda, kalian jangan berkata demikian. Jika seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, maka ia berada di jalan Allah. Jika ia bekerja untuk kedua orang tua atau keturunannya yang lemah untuk kecukupan mereka, ia juga berada di jalan Allah. Dan jika ia bekerja untuk menyombongkan diri atau menumpuk-numpuk harta, maka ia sedang berada di jalan setan. Karet ban bekas mobil itulah bahan baku Pak Didin dalam membuat sofa. Sehingga sebelum mulai mengerjakan sofa, Pak Didin pergi mencari ban bekas di lapak pengepul. Berbekal modal dari pemilik bengkel, Pak Didin membeli ban bekas dalam kondisi masih utuh. Ya satu bannya juga ya sekitar 5.000 atau 10.000 satu ban itu buat modal dari bos. Ya saya ngambil doang yang di tempat pengepul. Ya tergantung itu apa, ada yang 10.000 seikat, ada yang 8.000. Tidak ada pilihan lain. Ban bekas yang sudah pasti berat itu hanya bisa dibawa dengan berjalan kaki ke bengkel. Maka terpaksa Pak Didin memikulnya dari lapak pengepul menuju bengkel sofa. Dengan nafas sedikit tersengal, sekali pikul Pak Didin hanya sanggup mengangkat 2 ban bekas. Ya, bilang capek, pasti capek. Pernah ngeluh, Pak? Ya, pernah, pasti pernah. Beruntung Pak Didin mempunyai anak-anak yang mengerti kondisi ayahnya, bekerja keras demi menafkahi mereka sekeluarga. Ketiga anak Pak Didin kerap menyempatkan datang ke bengkel membawakan makanan untuk Pak Didin. Ya betul, udah meninggal berapa bulan yang lalu. 2 yang ada, ya, kalau tinggal semua ya dua orang. Ya yang anak yang laki-laki sama yang anak perempuan. Oh itu Bu, kalau disebut ya, buat anak kandung ya bukan anak kandung, karena ya dari kecil sih. Jadi bagaimana ya? Jadi rasanya anak sendiri aja gitu. Meski kondisinya sendiri pas-pasan, bahkan serba kekurangan, tidak sedikit pun mengurangi niat Pak Didin berbuat kebaikan. Ia rela merawat Gita, anak yang ditinggal pergi begitu saja oleh orang tuanya sejak bayi. Gita tinggal bersama keluarga Pak Didin dan diasuh seperti anaknya sendiri. Ya, dari dulu kan saya ngurus anak ya, dari kecil, biayain anak, ya sampai dia sampai dewasa deh, sampai sekolah, ya disitulah kerja kertas saya. Di rumah sederhana inilah Pak Didin bersama anak-anaknya bernaung. Jauh dari kata mewah, bahkan cukup sekalipun. Kita udah makan belum? Belum. Makan dulu dah, ya. Bapak mau kapak dulu. Namun ia yakin suatu saat nanti masa depan keluarganya akan berubah. Asalkan ada niat dan usaha untuk mencapainya. Masya Allah.
Ya harapan anak bapak ya mudah-mudahan anak-anak bapak ya beri kesehatan dan kelancaran dan kemudahan aja. Sahabat Hikmah, sudah setengah jam lebih tayangan Hikmah menemani pagi hari ini. Dari kisah Bu Atih dan Pak Didin yang menyulap limbah menjadi barang bernilai seni, serta keuletan serta semangat pantang menyerahnya menjadi inspirasi dan pembelajaran untuk melangkah ke depan. Semoga tayangan Hikmah hari ini dapat membawa manfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.